Akibat badai di Florida Keys, bertenton emas dan perak hilang, ratusan nyawa lenyap, dan legenda pun lahir bahwa siapapun yang mencoba merebut emas itu akan mati dengan cara yang misterius. Berabad kemudian, penyelam modern menemukan kembali sebagian harta itu. Namun kematian dan kecelakaan terus menghantui tim ekspedisi, seakan laut menuntut harga bagi emas yang diangkat ke permukaan. Bukan hanya Atoche, ada San Jose yang tenggelam di lepas pantai Kolombia, dengan muatan yang diperkirakan bernilai miliaran dolar. Kapal ini dijuluki Holy Grail of Shipwrecks, dan hingga kini meski lokasinya ditemukan perebutan kutukan dan konflik hukum membuatnya tetap terkubur, seolah lautan menolak melepaskannya. Begitu pula kisah bajak laut legendaris seperti Blackbeard yang beroperasi di Atlantik. Ia menjarah kapal-kapal dagang, menyembunyikan harta, dan meninggalkan rumor tentang peti emas yang dikutuk. Harta itu diyakini terkubur entah di pulau terpencil atau di dasar laut bersama kapalnya Queen Anne's Revenge. Setiap pencarian selalu berakhir dengan bencana. Badai datang tiba-tiba, kapal pencari karam, atau penyelam hilang ditelan arus. Seolah kutukan Blackbeard masih hidup dalam ombak Atlantik, mitos lain bahkan jauh lebih tua. Tentang Atlantis yang hilang, sebuah peradaban besar yang konon tenggelam di Samudra Atlantik. Kota emas, teknologi, dan permata tak ternilai dikatakan terbenam di kedalaman. Dan sejak Plato menuliskannya, para penjelajah, ilmuwan, dan pemburu harta mencoba mencari. Dari segitiga Bermuda hingga dasar laut di Azores, setiap ekspedisi membawa harapan, tetapi juga selalu pulang dengan tragedi, entah kapal rusak, tim terpecah, atau nyawa melayang. Seakan Atlantik menolak mengizinkan manusia menemukan kebenaran, malam di Atlantik selalu berbeda, ombaknya bukan hanya bergemuruh, tapi seakan berbisik, seakan ada jiwa-jiwa yang tertahan di bawah sana. Jiwa para pelaut yang mati memeluk peti harta, jiwa para budak Afrika yang dilempar ke laut demi meringankan beban kapal dagang. Jiwa para bajak laut yang berkhianat lalu mati ditikam rekannya sendiri, semua itu melebur menjadi satu dalam arus laut. Menjadikan Atlantik bukan sekadar samudra, melainkan kuburan hidup yang berdenyut dengan kutukan. Setiap kilau cahaya di permukaan laut seperti mengingatkan bahwa di bawah sana ada sesuatu yang lebih berkilau, emas, perak, mutiara, permata, tapi setiap kilau itu juga membawa bahaya. Semakin dekat, manusia mencoba menggenggamnya. Semakin cepat laut membuka mulutnya untuk menelan. Ada cerita turun-temurun di antara para nelayan Azores. Mereka berkata bahwa kadang-kadang saat bulan purnama, terlihat cahaya seperti lampu yang berkilau dari bawah permukaan laut. Orang-orang percaya itu adalah cahaya dari peti harta karun yang terbuka, memanggil manusia untuk menyelam, namun mereka yang tergoda tak pernah kembali. Hanya arus yang deras, badai yang tiba-tiba, dan keheningan yang menelan. Harta itu mungkin nyata, mungkin hanya legenda, tapi yang pasti laut selalu menang. Ada pula kisah ekspedisi ilmiah yang sebenarnya hanya kedok untuk mencari harta karun banyak. Laporan rahasia abad ke-19 tentang kapal-kapal yang hilang saat mencoba mengangkat artefak emas dari kapal karam. Laporan resmi menyebut badai, tapi rumor pelaut menyebut ada suara-suara aneh, bayangan gelap yang mengikuti bahkan makhluk laut. Raksasa yang menjaga penjaga abadi dari harta terkutuk. Setiap kali ada yang mencoba memetakan dasar Atlantik, ada saja yang hilang kontak. Kapal selam mini yang tiba-tiba meledak, atau penyelam yang ditemukan tubuhnya tanpa sebab jelas, dan rumor pun tumbuh bahwa bukan hanya emas yang terkubur, tapi juga kutukan kuno, mantra dari bangsa yang dilenyapkan oleh kolonial, energi gelap yang terperangkap dalam koin emas yang diambil secara paksa, energi yang kini menjadi pelindung alami dari samudra, membuat siapapun yang rakus binasa. Sejarah menulis banyak tentang harta karun, tetapi legenda selalu menambahkan darah di atasnya. Itulah mengapa Atlantik dianggap samudra yang gelap, bukan hanya karena kedalamannya, tetapi karena cerita yang melekat. Setiap kilo harta adalah jerat, setiap kapal karam adalah peringatan, dan setiap upaya manusia hanya memperpanjang daftar kutukan. Begitu banyak ekspedisi modern yang mencoba menentang. Dengan teknologi sonar, robot penyelam, dan kapal penelitian, mereka menyisir Atlantik. Tapi justru semakin dalam mereka menyelam, semakin besar bahaya yang datang, badai magnetik, arus aneh, bahkan kerusakan misterius yang tak bisa dijelaskan. Semua seakan bersatu untuk melindungi harta itu. Bukan demi emas, tapi demi menjaga rahasia yang tak seharusnya disentuh manusia. Karena lautan lebih tua dari kita, lebih sabar, dan lebih ganas ketika harus melindungi apa yang terkubur di dadanya. Kutukan, harta karun, Atlantik. Bukan sekadar dongeng pelaut, ia menampakkan wajahnya di setiap abad dalam bentuk tragedi yang seolah berulang. Dari kapal layar tua hingga kapal selam modern,
dari pelaut sederhana hingga penyelam ilmiah, semua terjerat dalam pola yang sama rakus pada emas. Tertarik pada legenda, lalu hilang di telan lautan. Kisah-kisah ini tak pernah tercatat lengkap di buku sejarah, tetapi selalu hidup di antara bisikan dermaga, dalam lagu-lagu nelayan, dalam doa pelaut yang takut berlayar melewati jalur maut, dan dalam catatan ekspedisi rahasia yang berakhir dengan bencana. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari tahun 1700-an, ketika kapal dagang Inggris bernama HMS Devonshire mencoba menyelamatkan harta dari kapal Spanyol yang karam di Bahama. Kapal itu membawa penyelam dengan peralatan primitif, rantai, dan pengait. Mereka berhasil mengangkat beberapa peti emas, namun malam itu badai datang. Bukan badai biasa, melainkan angin hitam yang berputar tanpa peringatan, kapal terbelah, harta kembali tenggelam, dan hanya segelintir yang selamat. Mereka bersumpah melihat sosok bayangan perempuan, berambut panjang melayang di atas ombak. Wajahnya pucat, matanya kosong, seakan roh penjaga harta menagih tumbal. Legenda menyebutnya La Dama del Mar, perempuan laut, yang akan selalu muncul ketika emas Atlantik disentuh. Setiap abad namanya disebut kembali, karena tragedi selalu datang dengan pola sama. Abad ke-19, muncul kisah ekspedisi Prancis di dekat Azores. Mereka menggunakan peralatan menyelam modern pertama kali, berhasil menemukan puing kapal Portugis yang tenggelam membawa perak. Tapi anehnya, satu persatu penyelam sakit, demam tinggi, halusinasi, lalu meninggal. Dokter tak bisa menjelaskan. Beberapa berkata, karena racun logam, tapi kru lain bersumpah mendengar bisikan di telinga saat di bawah laut. Bisikan yang menyuruh mereka meninggalkan harta itu. Tapi mereka keras kepala, dan akhirnya, kapal pun terbakar misterius di tengah malam. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menutup kisah mereka. Masuk abad ke-20, ketika teknologi semakin maju, Atlantik masih mempertahankan rahasianya. Pada Perang Dunia Kedua banyak kapal karam di lautan ini. Bukan hanya karena pertempuran, tapi juga karena membawa harta untuk dibiayai perang. Nazi sendiri dilaporkan mengangkut emas rampasan menuju Amerika Selatan lewat kapal selam. Banyak di antaranya tak pernah sampai. Kapal selam hilang kontak, ada yang ditemukan karam dengan muatan emas yang masih utuh. Tetapi selalu ada korban misterius dalam tim penyelamat, bahkan ketika emas itu berhasil diangkat. Kutukan tetap mengikutinya. Kecelakaan, bunuh diri, perselisihan berdarah di antara kru, semuanya seakan rantai kutukan yang sama. Kutukan yang lebih tua dari perang, lebih tua dari manusia yang menganggap dirinya penguasa laut. Memasuki era modern, cerita semakin kelam, karena sekarang pencarian dilakukan dengan sonar, robot, bahkan satelit, namun tetap saja tragedi datang. Pada tahun 1960-an, ada ekspedisi swasta Amerika yang mencoba menemukan kapal Spanyol penuh permata di Karibia. Mereka berhasil memetakan dasar laut, menemukan pecahan keramik, bahkan melihat kilauan logam. Namun sebelum sempat mengangkat badai tropis Milanda, menghancurkan peralatan, dan kapal ekspedisi hanyut, sebagian kru hilang. Sisanya pulang dengan trauma berat. Mereka mengatakan di malam terakhir, terdengar suara-suara aneh dari laut. Bukan suara badai, melainkan nyanyian rendah, seperti paduan suara hantu dari bawah ombak. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri, seakan seluruh laut hidup dan menolak disentuh. Kisah lain datang dari 1990-an, ketika sekelompok penyelam profesional Eropa berusaha mengangkat artefak dari bangkai kapal perang Inggris di dekat Bermuda. Mereka menemukan koin emas, perhiasan, bahkan pedang berhiaskan permata. Tapi anehnya saat dibawa ke permukaan, salah satu penyelam tewas mendadak karena serangan jantung, padahal ia sehat. Yang lain menghilang di bawah air tanpa jejak. Dan saat tim menunda ekspedisi, kapal mereka terbakar di pelabuhan. Emas yang mereka simpan ikut lenyap. Seolah harta itu kembali ke pemiliknya yang lama. Lalu ada tragedi 2010-an. Saat kapal penelitian modern menggunakan robot bawah laut di kedalaman Atlantik, mereka menemukan sisa-sisa kapal dagang Spanyol abad ke-16. Muatannya masih penuh dengan koin emas. Mereka merekam, mereka bersiap mengangkat, tapi anehnya sinyal komunikasi hilang. Drone bawah laut mati serentak. Dan saat mereka menyalakan kembali layar, hanya menampilkan kegelapan, lalu terdengar suara dentuman logam dan koneksi terputus. Ketika tim penyelam manual dikirim drone itu sudah hilang, seakan ditelan dasar laut. Harta itu tetap terkubur, semakin dikejar, semakin menjauh. Begitu pula dengan mitos terbesar. Atlantis, legenda kota emas yang hilang. Banyak ekspedisi resmi dan ilegal mencari di Atlantik. Ada yang ke segitiga Bermuda, ada yang ke perairan dekat Sahara, ada yang ke Pulau Canary. Setiap kali pencarian dilakukan, entah badai,
Entah kecelakaan, entah kematian menutup ekspedisi, seolah Atlantis bukan sekadar kota, melainkan rahasia besar yang dijaga oleh samudra sendiri, dan siapapun yang memaksa akan binasa. Bahkan sampai sekarang, teknologi canggih tetap tak bisa menembus kutukan itu. Laut terlalu dalam, arus terlalu kuat, dan bayangan misterius terlalu sering muncul. Banyak penyelam modern mengaku melihat sosok gelap di bawah laut, bukan ikan, bukan manusia, tapi bentuk samar yang selalu berada di dekat. Peti emas, seakan ada penjaga abadi, bukan hantu, bukan dewa, tapi roh laut yang dibentuk dari semua jiwa yang mati demi harta itu. Roh yang kini tak terikat pada satu kapal, tapi pada seluruh Atlantik. Itulah sebabnya tragedi modern masih terus terjadi. Dan nama Atlantik tetap diselimuti ketakutan, karena bukan hanya kedalaman air yang membunuh, tetapi kutukan yang melekat pada setiap koin emas di dasar lautnya.